Selamat pagi buat anak-anak ibu sekalian. Semoga semua anak-anak ibu kelas 3 dalam keadaan sehat. Nah, pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran TIK ya nak. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami mau mulai belajar kami, kiranya berkatilah kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah, nah materi kita adalah Microsoft Word. Kemarin Ibu sudah memberikan materi yang untuk kalian tuliskan di buku tulis kalian. Nah, apakah itu Microsoft Word? Nah, Microsoft Word itu merupakan salah satu program aplikasi pengolah kata, di mana program pengolah kata ini kita bisa mengetikkan surat, mengetikkan cerita, mengetikkan puisi, dan banyak lagi yang bisa kita ketikkan. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari Microsoft Word. Nah, di waktu kelas 2, anak-anak ibu materinya adalah menggunakan pen, di mana kamu belajar menggambar. Kalau di kelas 3, materimu yaitu dengan mengetik. Nah, kalau dikatakan mengetik, berarti kita lebih banyak menggunakan yang namanya keyboard. Keyboard itu untuk mengetik. Nah, untuk itu, sebelum kita sampai ke sana, kita mengaktifkan dulu yang namanya Microsoft Word. Nah, di layar ibu ini sudah ada tampilan Microsoft Word 2010 yang lambangnya adalah W, warna biru, Microsoft Word 2010. Nah, jika di komputer anak-anak ibu ada atau di laptop, itu bisa dipraktekkan. Lihatlah lambang dari Microsoft Word itu yang warna biru, kamu klikkan 2 kali dengan cepat. Atau jika tidak ada di layar desktop kalian, caranya di sudut kiri ada tombol start. Kamu klikkan 1 kali. Kita klikkan 1 kali anak. Kita menunggu sebentar. Sabar ya. Nah, dari tombol start ini, anak-anak ibu klik 1 kali. Maka akan muncul seperti ini. Maka anak-anak ibu bisa mencari Microsoft Word 2010, langsung anak-anak klik. Kalau tidak jumpa juga, maka cari di sini yang namanya All Programs. Kebetulan tampilan ibu Windows-nya seperti ini, langsung ada Microsoft Word 2010. Kalau dia tidak ada, cari dia All Programs, kemudian arahkan ke Microsoft Word 2010. Maka tampilannya akan seperti ini. Inilah tampilan dari Microsoft Word. Nah, ibu akan menjelaskan satu persatu. Di sudut kiri, ini ada gambar disket, file, home, insert, page, dan lain sebagainya. Apakah nama sebutan untuk itu? Nah, untuk ini yang biru ini file namanya menu file. Sedangkan dari home
insert sampai view itu namanya adalah toolbar akses cepat. Kenapa dikatakan toolbar akses cepat? Karena kita klikkan home maka di gambar akan muncul beberapa gambar. Gambar-gambar inilah dinamakan toolbar. Supaya kita bekerja dengan cepat, maka kita pakai toolbar ini. Kita klikkan insert, maka muncul gambar lagi. Inilah menu-menu insert. Kita klikkan page layout, inilah menu-menunya. Nah, inilah yang muncul. Begitu seterusnya sampai ke view. Nah, sekali lagi Bu ulang ya. File ini namanya ya menu file, karena kita klik dia akan ada menu di dalamnya. Sedangkan home kita klik yang muncul gambar. Nah, itulah yang dinamakan toolbar. Toolbar akses cepat. Nah, kemudian begitu juga insert, page layout, reference, mailings, dan view. Kemudian di file ini yang muncul nanti di sini adalah menu save. Save as, open, close. Nah, ini sudah ada di catatan kamu ya, Nak. Save itu artinya menyimpan. Save itu artinya menyimpan. Save as itu artinya menyimpan file yang sudah pernah kamu simpan dengan nama yang berbeda. Sedangkan open di situ, sedangkan open adalah untuk membuka data yang sudah pernah kita simpan. Dan close itu adalah menutup aplikasi Microsoft Word. Nah, sekali lagi Bu jelaskan ya. Apa bedanya save, save as, dan open, close? Save menyimpan yang pertama kali kamu ketik. Kemudian save as menyimpan yang sudah kamu ketik dan sudah pernah kamu simpan dengan nama yang berbeda. Open yaitu membuka data yang sudah pernah kamu simpan. Close menutup. Nah, itu fungsinya ya, Nak. Nah, kemudian toolbar-toolbar inilah yang digunakan nanti untuk bekerja dengan Microsoft Word. Nah, di situ di lembar Microsoft Word ini ada juga tanda panah-panah kecil di sudut kanannya dari toolbar itu. Apa fungsinya itu? Namanya ini adalah peluncur kotak dialog cepat. Nah, ini kita bisa klikkan, banyaklah menu yang akan muncul dari toolbar itu. Contohnya kita klik panah kecil di sudut kanan ini ya, itu akan muncul seperti ini. Inilah namanya peluncur kotak dialog cepat sebutannya. Nah, lembar kerja dari Microsoft Word itu adalah selembar kertas putih, sama seperti kertas APS. Bentuknya seperti itu. Dan kita bekerja di sini. Nah, ada di sini garis hitam. Garis hitam ini namanya adalah kursor. Kursor ya, Nak. Sekali lagi, garis hitam ini adalah namanya kursor. Nah, baiklah anak-anak Ibu. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut pengerjaan di Microsoft Word, anak-anak Ibu harus paham dengan penggunaan keyboard. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting dan sering digunakan di keyboard ya. Salah satunya adalah penggunaan huruf besar atau huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian penggunaan jarak, penggunaan spasi untuk menghapus dan untuk membuat paragraf. Bagaimanakah caranya? Dengarkan Ibu ya. Nah, pertama, penggunaan huruf kapital atau huruf kecil. Di keyboard itu ada tulisan keyboardnya caps lock. Nah, caps lock ini fungsinya kalau kita tekan sekali, maka huruf yang kita tekan akan muncul yang besar. Nah, jika kita tekan yang kedua kali caps lock-nya, maka huruf yang muncul adalah huruf
kecil. Sekali lagi Ibu ulang. Di keyboard ada tombol caps lock. Kita tekan 1 kali caps lock-nya, tombol tersebut, kemudian kita tekan huruf C, maka yang muncul adalah huruf C yang besar. Kemudian kita tekan sekali lagi tombol caps lock, kita tekan huruf C, maka yang muncul adalah C kecil. Itulah penggunaan caps lock. Kemudian penggunaan jarak, spasi. Kalau spasi di keyboard itu adalah tombol yang paling panjang, tombol hitam yang paling panjang, atau tombol spasi tulisannya, tombol yang panjang atau tombol spasi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Contohnya ada kalimat, mari kita makan. Maka antara mari dengan kita dengan makan itu harus ada jaraknya. Sama seperti menuliskan, harus ada jarak antara satu kata dengan kata yang lain. Maka kita menggunakan tombol spasi. Spasi yaitu tombol yang hitam panjang. Contohnya, kita ketik mari. Maka kita tekan tombol spasi yang hitam ini 2 kali atau sekali pun bisa. Nah, supaya nampak jaraknya 2 kali saja. Mari kita bikin lagi spasi. Makan. Nah, carilah tombol titik. Kita ketikkan titik, tekan titik. Nah, supaya rapi ketikannya. Kemudian, tombol untuk menghapus yaitu kalian lihat di keyboard yaitu tombol backspace untuk menghapus ketikan yang salah. Nah, itulah fungsi backspace. Kemudian untuk membuat kursor ini bisa turun ke bawah adalah menggunakan enter. Enter digunakan untuk menurunkan kursor. Untuk menurunkan kursor itu fungsi dari enter. Nah, inilah yang perlu beberapa hal yang kamu perhatikan di tombol keyboard. Nah, setelah kamu paham penggunaan keyboard, kamu bisa praktekkan di rumah pengetikan-pengetikan, misalnya ada cerita di buku bisa kamu ketikkan di Microsoft Word. Boleh kamu praktekkan di rumah bagi yang ada di komputer atau laptopnya, supaya kamu lebih mahir lagi penggunaan keyboardnya. Supaya kamu paham penggunaan keyboardnya. Mana tombol A, mana tombol B. Sebenarnya ada cara untuk mengetik dengan 10 jari. Cuman karena kita tidak bisa tatap muka, maka untuk hari ini sampai di situ dulu pengenalanmu dalam penggunaan keyboard. Hal-hal yang penting saja dalam penggunaan keyboard. Seberjalannya nanti materi, pelan-pelan Ibu akan mempraktikkan cara menggunakan 10 jari pada keyboard ya, Nak. Nah, kemudian ini bisa kamu ulang-ulang di rumah ya, supaya kamu lebih paham untuk mengetik. Setelah nanti ini, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Untuk hari ini, sampai di sini dulu materi kita. Semoga kamu bisa menggunakannya di rumah dengan baik ya, Nak. Kemudian untuk mengakhiri ibadah pelajaran kita, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Ya Bapa, kami sudah selesai belajar, berkatilah ini
agar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.